Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, selamat datang di channel Lili Farm. Kita kali ini akan berikan informasi tentang bagaimana caranya memilih sapi yang cocok untuk peternak, terutama untuk peternak pemula. Dulur, sapi merupakan salah satu hewan yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Daging sapi yang lezat dan bernutrisi seringkali diolah menjadi berbagai macam hidangan. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa jenis sapi yang diternakkan di Indonesia? Selain memiliki kualitas daging yang baik, berbagai jenis sapi ini juga mudah untuk dirawat dan dikembangbiakkan. Mari kita kenali 9 jenis sapi ternak di Indonesia beserta manfaat kesehatannya yang luar biasa. Yang pertama adalah sapi Brahman. Asal-usul sapi Brahman itu berasal dari India. Ciri khas yang sangat bisa kita kenali adalah dengan punuknya yang besar, kulitnya yang longgar dan berwarna putih keabu-abuan. Manfaat dari sapi Brahman ini secara ilmiah bahwa sapi Brahman memiliki tingkat resistensi yang tinggi terhadap panas. Hal ini membuat mereka sangat cocok untuk iklim tropis di Indonesia yang cenderung panas. Ada perbedaan antara sapi Brahman dengan sapi Brahman cross. Kalau sapi Brahman itu berasal dari India, sedangkan sapi Brahman cross itu hasil persilangan dengan sapi keturunan Eropa. Sedangkan ciri-ciri fisiknya, sapi Brahman memiliki punuk yang besar, kulit yang longgar dan tanduk yang kecil. Sementara Brahman cross dapat memiliki beberapa varian warna. Pertumbuhannya lebih cepat dan karakteristik yang dipengaruhi oleh sapi Eropa dalam persilangan itu bisa dilihat dari pertumbuhan ini. Kemudian untuk keduanya itu sangat tahan terhadap cuaca panas dan kelembapan, tetapi kualitas daging Brahman cross dipengaruhi dari jenis sapi Eropa yang disilangkan. Bobot sapi Brahman jantan biasanya bisa sampai 800 kg, sedangkan betina itu bisa sampai 500 kg. Sedangkan Brahman cross itu bisa lebih tinggi lagi, yaitu 1000 kg, tergantung pada faktor genetik dan perawatannya dulu. Yang kedua adalah sapi simental. Sapi simental ini berasal dari negara Swiss, memiliki bentuk tubuh yang kekar dengan warna bulu coklat kemerahan. Penelitian menunjukkan bahwa sapi simental itu memiliki prosentase karkas yang tinggi dengan daging yang rendah lemak. Makanya bagi beberapa peternak itu memilih sapi jenis ini karena untuk menghasilkan produksi daging yang berkualitas. Yang ketiga adalah sapi Limousin. Sapi ini berkembang biak pertama kali itu di negara Perancis. Sapi ini memiliki otot yang besar dengan warna bulu coklat tua. Sedangkan berdasarkan studi ilmiah menyatakan bahwa sapi Limousin itu memiliki pertumbuhan tubuh yang cepat dan tingkat konversi pakan yang lebih efisien. Ini menjadi pilihan untuk peternak terkait dengan efisiensi pengembangbiakannya. Jenis sapi yang keempat adalah sapi peranakan ongole atau biasa disebut dengan sapi PO. Sapi ini merupakan hasil persilangan antara sapi jantan Sumba ongole dengan sapi Jawa asli betina yang berwarna putih. Sapi ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan. Kemampuan adaptasi ini dapat meningkatkan kelangsungan hidup sapi dalam berbagai situasi.
Perbedaan sapi ongole dan peranakan ongole itu sangat terlihat dulur. Sapi ongole berasal dari India, peranakan ongole itu persilangan dari India, dan sapi betina dari Jawa asli. Sapi ongole memiliki bentuk tubuh yang khas, bergelambir, sedangkan sapi peranakan ongole itu jauh lebih kecil. Sapi ongole jantan dapat mencapai bobot 600 kg. Sementara sapi peranakan ongole jantan itu bisa mencapai sekitar 800 kg. Namun ini semua ya bergantung dengan perawatan dan genetiknya. Yang kelima adalah sapi Bali. Sapi Bali berasal dari Indonesia, memiliki bulu putih, badan yang padat, dan memiliki tingkat persentase karkas yang tinggi dan daging yang berkualitas. Ini membuat sapi Bali itu juga menjadi pilihan untuk produksi daging. Selanjutnya yang keempat adalah sapi Madura. Sapi jenis ini merupakan sapi jenis ternak potong lokal yang berasal dari Indonesia. Sapi ini memiliki tubuh yang kecil, kaki yang pendek, dan bulu berwarna merah bata. Sapi Madura memiliki kualitas daging karkas yang baik dengan rendahnya kandungan lemak. Makanya sapi Madura ini juga menjadi pilihan bagi peternak untuk produksi daging yang rendah lemak. Yang ketujuh adalah sapi Aceh. Sapi Aceh ini memiliki ketahanan terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang baik. Hal ini membuat sapi ini menjadi pilihan untuk pertanian di daerah dengan tantangan kesehatan hewan yang tinggi. Jadi ini bisa di segala medan gitu maksudnya. Yang kedelapan adalah sapi Angus. Sapi Angus berasal dari Skotlandia dan Inggris. Sapi ini memiliki warna yang hitam dan tidak memiliki punuk. Sapi Angus itu dikenal memiliki daging berkualitas tinggi dengan kadar lemak yang lebih rendah. Daging yang rendah lemak itu menjadi pilihan yang baik untuk konsumsi manusia karena dianggap lebih sehat. Yang kesembilan adalah sapi Brangus. Sapi Brangus itu merupakan persilangan sapi Brahman dengan sapi Angus. Studi menunjukkan bahwa sapi Brangus menghasilkan daging yang berkualitas tinggi dengan bobot tubuh itu bisa mencapai 1.800 kg. Dengan bobot tubuh yang besar, sapi ini menjadi pilihan bagi para peternak karena menghasilkan daging yang lebih banyak. Dari sini bisa kita lihat setiap jenis sapi memiliki karakteristik yang unik dan pemilihan jenis sapi yang tepat itu dapat memberikan manfaat dalam usaha peternakan. Data ilmiah yang mendukung manfaat-manfaat ini akan membantu peternak membuat keputusan yang lebih informasional dan efektif dalam manajemen peternakan sapi. Pemilihan jenis sapi yang paling cocok untuk peternak sapi pemula itu tergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan pemeliharaan, tujuan beternak, dan kondisi lingkungan yang ada. Dalam konteks ini, beberapa jenis sapi mungkin lebih cocok untuk peternak sapi pemula. Untuk peternak sapi pemula, yang pertama bisa memilih sapi jenis sapi Bali yang berasal dari Indonesia, yang tingkat persentase karkasnya itu tinggi dengan daging yang berkualitas. Sapi ini merupakan asli dari Indonesia. Sapi ini lebih gampang beradaptasi terhadap lingkungan lokal, yang ini sangat cocok untuk sapi dipelihara bagi peternak sapi pemula. Selain sapi Bali, sapi Madura, sapi Aceh, dan sapi Brahman itu juga sangat cocok untuk sapi peternak pemula. Kenapa? Karena harganya lebih rendah, lebih
tahan cuaca dan mudah sekali dipelihara dengan adaptasi lingkungan yang lebih gampang. Jadi gak loro-loron gitu. Ini untuk sapi Bali, Madura, Aceh, dan Brahman. Ini bisa dipilih untuk peternak sapi pemula. Karena dengan memilih jenis sapi yang cocok untuk peternak pemula akan lebih mudah menyesuaikan dan bisa diadaptasi dengan lingkungan yang ada. Meskipun berbagai jenis sapi memiliki manfaat dan karakteristik yang unik, ada beberapa alasan mengapa beberapa jenis sapi ini mungkin kurang cocok untuk peternak pemula. Yang pertama, kebutuhan manajemen yang lebih kompleks. Beberapa jenis sapi seperti sapi limousin atau sapi Angus memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat dan memerlukan manajemen yang lebih kompleks dalam hal pakan, kesehatan, dan pemeliharaan. Peternak pemula mungkin perlu lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen ternak. Jadi kalau untuk jajal-jajalan, istilahnya percobaan, itu lebih baik memilih sapi yang tadi saya sebutkan dibandingkan jenis sapi limousin atau yang lain. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan iklim tertentu. Beberapa jenis sapi seperti sapi simental atau sapi Brangus itu mungkin lebih cocok untuk iklim yang lebih sejuk atau berbeda dari iklim tropis yang umumnya ditemukan di Indonesia. Peternak pemula perlu mempertimbangkan iklim lokal dalam memilih jenis sapi. Jadi sapi yang berada di dataran tinggi itu biasanya lebih memilih sapi simental atau sapi Brangus. Tetapi yang berada di dataran rendah itu biasanya akan memilih sapi-sapi yang mudah beradaptasi seperti sapi Bali, Madura, Brahman, dan yang lain. Yang ketiga adalah investasi awal yang tinggi. Beberapa jenis sapi mungkin memiliki biaya awal yang lebih tinggi dalam hal pemeliharaan dan perawatan. Ini termasuk sapi Angus atau sapi Brangus, menghasilkan daging berkualitas tinggi. Peternak pemula dengan anggaran yang terbatas mungkin menemui kesulitan dalam mengelola biaya awal yang tinggi. Jadi pilihlah jenis sapi yang lebih terjangkau. Yang keempat adalah keperluan pengetahuan khusus. Beberapa jenis sapi seperti sapi peranakan ongole atau PO yang merupakan hasil dari persilangan itu mungkin memerlukan pengetahuan yang khusus dalam manajemen persilangan dan genetika ternak. Ternak pemula mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk mengelola jenis sapi ini karena membutuhkan adaptasi. Yang kelima adalah faktor pasar. Beberapa jenis sapi mungkin memiliki permintaan pasar yang lebih spesifik. Peternak pemula perlu melakukan riset pasar yang cermat untuk memastikan ada permintaan yang cukup untuk jenis sapi yang dipilih. Yang keenam adalah sifat agresif atau sulit dijinakkan. Nah, ini juga merupakan pertimbangan untuk memilih jenis sapi, terutama bagi peternak sapi pemula. Jika sapinya itu terlalu agresif, mungkin dia akan mengalami kesulitan untuk menjinakkan dan memelihara sapi karena belum berpengalaman. Dulur, sangat penting untuk diingat bahwa setiap jenis sapi memiliki keunikan dan manfaatnya sendiri. Pemilihan jenis sapi harus selalu disesuaikan dengan tingkat kesiapan, pengetahuan, dan tujuan peternak. Konsultasikan dengan peternak yang berpengalaman atau ahli ternak lokal sebelum membuat keputusan yang tepat untuk usaha peternakan Anda. Di sini bisa disimpulkan bahwa pemilihan jenis sapi yang cocok untuk peternak pemula di Indonesia itu tetap tergantung pada berbagai faktor termasuk kemampuan pemeliharaan, iklim lokal, dan tujuan peternak sapi. Sapi Bali, sapi Madura, sapi Aceh itu lebih mudah dipelihara sehingga sangat cocok untuk peternak sapi pemula. Oke dulur, demikian konten kita kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa komen untuk materi berikutnya yang perlu
sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.